udah keluar. Mastiin lah bisa ada yang jahil atau kayak gimana. Gak lama kabur dia, misalnya kayak lari masuk tenda, buru-buru ngomong kan. Dia gerak keluar dia, tapi belum ngasih tahu sosoknya kayak gimana. Belum ngasih. Saya mau keluar, gak jauh dari tenda tuh, sosoknya cewek, mata merah. Ya gak kebayang kalau dijelasin sosoknya kayak gimana, pokoknya hancur mukanya. Kaget saya kan, tutup tenda, langsung aja ngeringkuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrian Amarullah yang biasa dipanggil Amar, dan ini teman saya yang bernama Dwi Putra Gustian, panggil Putra. Ini kita berdua akan menceritakan suatu pengalaman tentang berkemah di Curug Bubruk di channel YouTube Daun Kelor Horror Story. Jadi pada awalnya sih kita 4 orang punya rencana buat camping besok hari. Cuman gak tahu kenapa tiba-tiba punya pikiran buat hari ini aja, tepatnya jam 11 malam. Nah di situ kita udah mulai prepare ya Mar ya? Ya. Pada saat waktu yang tepat, tepatnya pukul jam 11 malam, kita udah mempersiapkan semua barang-barang yang akan dibawa ke tujuan Curug Bubruk. Nah, di situ posisi kita bingung. Yang pertama kendaraan, dan yang kedua kenapa sih gitu harus malam hari ini juga gitu, perasaan kita berangkatnya gitu. Jadi ada sesuatu yang janggal atau gimana, entah bagaimana juga sih ya, walau alam itu juga. Yang jelas acara ini, pemberangkatan itu mendadak banget, yang harusnya kebesokannya, tapi perasaan kita pengennya malam ini juga. Nah, disitulah kita udah mulai siap, tinggal berangkat pukul 11 malam, dan perjalanan juga normal-normal saja dari sini sampai tepatnya daerah Kolmas Kolmas ya, Kolmas. Di daerah Kolonel Masturi. Jadi pada saat di perjalanan ke lokasi Curug Bubruk ini, saya udah merasakan, tepatnya lah di jalan Kolonel Masturi, udah ngerasain yang namanya gak enak hati atau berprasangka buruk soal kayak gituan. Mistis. Dan gak lama setelah itu kita kan maju sedikit, jalan aja, lagi gerimis, kondisi jalan emang sepi. Licin. Tiba-tiba motor saya mati, dan saya juga ngerasa waktu sebelum motor itu mati ngerasa ada yang ngikutin. Kira saya teman saya yang di belakang, taunya pas udah mati motor itu saya ngeliat ke belakang nggak ada siapa-siapa. Posisinya itu ketinggalan jauh banget ya buat ya. Di belakang banget soalnya. Ya perasaan takut ya timbul, perasaan gak enak hati jelas soalnya. Ada juga bau-bau kayak bunga kayak gitulah pokoknya. Nah, pas posisi keadaan motor yang dipakai sama Vincent atau Putra ini keadaan mati, saya agak lama sih muncul, istilahnya mah nyusul Putra buat ngampiri Putra. Saya nanya lah, Put kenapa berhenti, kata saya. Nah, kirain saya itu emang sengaja berhenti untuk nungguin saya di ketinggalan dari belakang gitu.
Pas saya tanya, Putra bilang sama temennya siapa? Abi. Si Abi. Nah, saya nanya, Put kenapa berhenti? Nggak tahu Mari, tiba-tiba motornya mati sendiri katanya. Coba cek bensinnya, kata saya tuh. Setelah dicek, emang posisi bensinnya itu keadaannya masih full tank. Keadaan mesinnya juga itu masih bagus lah. Nggak ada kendala soal motor sih sebenarnya. Cuman nggak tahu aja kenapa tiba-tiba mati. Gak lama dari situ saya terus terang mencium bau-bau seperti ya bunga melati kayak gitu. Gak lama juga saya bilang, Bud, cium bau mati itu secara bisik-bisik ya Bud ya. Nah, disitulah saya kaget. Loh, Bud, kuburan Nah, itu juga kalau pas lihat ke kiri, wah pemakaman. kok kuburan? Pemakaman Santiago itu sebenarnya. Di situ ya posisinya jalanan sepi, becek, licin, ya gerimis. Ya mau gimana lagi, takut iya, gugup iya ya. Kami coba untuk beranikan diri lah, untuk menutupi rasa takut kami. Setelah berapa lama, sekitar 15 menit atau 20 menit, bisa untuk motor nyala lagi. Alhamdulillahnya kita melanjutkan perjalanan menuju Curug Bubruk dengan lancar. Pas ada kendalanya tuh, pada saat kita udah jauh nih dari jalan raya, jauh dari tempat kita naruh motor. Di saat perjalanan menuju Curug Bubruk itu udah di depan mata lah istilahnya. Kiri kanan kita itu ya kebun, masih kebun, kayak kebun apa ya? Kebun sawi ya? Antara sawi dan kebun warga sih sekitar. posisi lokasi itu keadaannya gelap banget. Yang namanya lampu atau cahaya penerangan tuh nggak ada. Yang ditambahnya juga keadaan jalannya yang diidentik dengan ya gimana lah, perkebunan masih lumpuh sama tanah kayak gitu. Yang perasaan janggal itu posisi saya itu paling depan, yang kedua siapa? Si Abi, yang ketiga si Putra. Nah, kita bertiga jalan menuju ke Curug Bubruk. Gak lama dari situ saya ngeliat ke belakang. Loh, kok ada si Iman? Lah, kirain saya ada emang si Iman ikut. Nah, begitu itu posisi jalan turun ke bawah. Istilahnya apa ya? Kayak ikuti jalan setapak gitu ya, udah. Ke bawah menuju curug. Pas saya lihat ke belakang, nah, loh, kok si Iman gak ada? Saya ngomong di situ sama Putra, Put, si Iman mana? Kata saya tuh. Saya kaget di situ. Kan kata si Putra, mana si Iman? Ya Putra. Nah di situ, wah kalau si Iman nggak ada, lah siapa Iman mas? Ada juga tigaan. Ya otomatis saya marah lah sama Putra lah. Jelas-jelas saya ngeliat si Iman posisi di belakang, paling belakang, bawa kantong, pakai jaket. Put, demi Allah Put, ngeliat si Iman kayak gini lah, istilahnya kayak gitu. Tapi tetep Putra ngakunya si Iman itu udah pulang setelah nganterin saya. Gak lama dari situlah kita tidak membahas tentang si Iman lagi. Kita melanjutkan perjalanan. Posisi itu masih gelap ya? Masih gelap. Gelap. Kanan kiri ya jurang, ada kebun gelap, pokoknya nggak ada lampu banget. Tapi kita begitu sampai di lokasi nggak langsung di dekat curugnya, nggak langsung bikin tenda, enggak. Soalnya ya keadaannya masih hujan, masih gerimis. Kita istirahat dulu. Ada saung kan di sekitar curug itu, ada saung. Nah, pada saat sampai di saung, kita istirahatnya di situ dulu. Istilahnya ya pengen duduk-duduk dulu lah, ngopi-ngopi dulu. Kayak bikin teh, bikin kopi, bikin mie kayak gitu. Lagian juga kan itu posisinya dekat sama curug lah, istilahnya nggak terlalu jauh sama Curug Bubruknya itu.
yang gini loh Put, yang Oh iya, dulu itu gimana sih? kan habis istirahat bikin teh segala macam buat asupan makanan ya. Habis itu kita tidur kan. Nah kita nirin tendanya tuh di saungnya, bukan di luar saungnya, soalnya lagi hujan, nggak mungkin juga kan kalau hujan diriin tenda nanti pada basah semua. Jadi kita putusin buat mendiriin tenda di saung. Konyol juga sih, tapi ya Ya gimana makanya lagi, kondisinya kayak gitu kan, jadi ya terpaksa lah kalau dari itu. Nah udah gitu kan kita tidur nih, tigaan, Abi, kamu sama saya tidur di situ. Nggak lama kemudian ada sejam ke depan ada juga yang janggal di situ. Nah tuh di situ. Di situ ada yang janggal, kan Amar sama Abi lagi tidur tuh. Saya lagi dengerin musik sendiri, sebenarnya belum tidur juga. Tiba-tiba dari bawah kolong saung itu ada yang kayak mukulin meja lah, kayak suara mukulin meja, cuman kayak yang diinjek-injek si ubin saungnya tuh. Nah, saya ngebangunin dia, Mar itu siapa Mar yang gini-giniin? Terus si Amar gak bangun-bangun, sama saya dibangunin enggak. Sempet gugup dia, sempet istilahnya takut lah. Jelas lah, takut banget. Tiba-tiba nanya, Mar itu kamu kan gini-gini? Ih nggak tahu kata si Amar. Ya saya kaget kan, aduh siapa? Nah pas si Putra ngedengar kayak ada yang seperti itu di saungnya, saya ingatnya Iman. Feeling saya Iman masih di daerah sini, kata saya. Put mungkin si Iman. Pas sudah dicari-cari kok nggak ada. Lah tadi yang di atas itu siapa? Kirain saya Iman udah ketinggalan jauh atau gimana gitu. Pas dicari kok nggak ada Iman. Disitulah kita langsung ya gimana ya, panik iya, takut iya, plus gugup, pokoknya campur aduk lah istilahnya. Perasaan kita udah hancur hancur-hancurnya di situ, udah Nggak enak was-was dan negatif bang. Nah setelah kejadian itu otomatis kita berdiri itu udah panik banget. Gak lama dari sekitar 15 atau 20 menit ke depan kedengar tuh dari atas suara, "Oi, pada di mana?" Saya ngomong lah ke Put, ngedengar nggak tadi suara dari atas? Nah, si Putra langsung ngomong lagi. Saya bilang itu kayaknya suara si Iman yang baru datang. Nah saya nggak lama ngajak dia buat ngecek ke atas. Nah taunya benar si Iman sama Audra baru datang ke situ. Langsung kan saya berdua sama Putra nih ngecek ke atas lah istilahnya, nyenterin buat ituin jalan apa, kasih tahu jalannya. Yang si Abi itu lagi jaga di tenda, jaga makanan kan, siapa tahu ada binatang atau apa yang mau ngikutin makanan. Man, dari mana? Bukannya tadi bangun sama kita mau berempat istilahnya gitu. Enggak, katanya kata si Iman tuh. Orang aku sama si Audra baru datang kan, tadi ngantar kamu langsung pulang lagi ngejemput si Audra kayak gitu. Langsung si Putra bingung kan, Bertanya-tanya banget dalam pikiran tadi yang disebut si Amar si Iman itu siapa. tadi situ dia mulai bingung, Kaget. panik lah istilahnya. Dia kan rada kuat gitu ya Bud ya. Jadi setelah kita bincang-bincang soal ngebahas orang yang nggak tahu orang atau betulnya, kita masuk ke tenda. Kita juga ngobrol-ngobrol lagi di sana, udah melupakan sedikit kejadian itu, cuman Gak lama dari situ dari kedengarannya teh sayup-sayup lah, cuma gitu doang, suara cewek. Saya, Audra, Iman, Putra sama Abi juga ngedenger. Si Audra keluar, mastiin lah si ada yang jahil atau kayak gimana. Gak lama kabur dia, istilahnya kayak lari masuk ke tenda, buru-buru ngomong ke anak-anak. Lihat gerak keluar dia, tapi belum ngasih tahu sosoknya kayak gimana, belum ngasih tahu. Saya mau keluar bukan tenda, gak jauh dari tenda dong, sosoknya cewek. Mata merah, ya nggak kebayang lah kalau dijelasin sosoknya kayak gimana. Pokoknya hancur mukanya,
Kaget saya kan, tutup tenda, langsung aja ngeringkuk rambutnya acak-acakan. Nah dari situ saya masih penasaran dan nggak percaya, soalnya waktu begitu Amar masuk tenda, saya keluar kan ngecek juga, nggak ada suara apa, nggak ada sosok apapun, nggak ada bisa. Suara sih saya juga nggak dengar, cuman waktu keluar nggak ngelihat sosoknya. Tapi kekeh Putra nggak ada. Ya emang nggak ada. Yang jelas-jelas saya sama Audra ngeliat kok, tapi Audra mah nggak terlalu dekat. Kalau saya mah kan hadap-hadapan, ya otomatis di situ keadaannya ya apa? Ya, Campur aduk lagi, panas lagi suasananya, bikin merinding juga. Tapi saya pribadi masih biasa aja. Terus nggak lama kejadian ini si Amar ngeliat sosok itu. Saya keluar kan, ya saya buang air. Gak taunya emang bener ngerasa ada yang ngeliatin di arah curug teh. Ada curug ngeliatin. Saya lihat, oh bener juga. Nah setelah Putra melihat sosok itu, pulanglah lagi balik lagi ke tenda. Kaget kan dia langsung, istilahnya ya pucet mukanya, langsung dipias mukanya, gugup. Pasti tuh masih panas keadaannya. Yang lain pada takut, ya saya sendiri juga sama sih. Tapi kita nenanginnya dengan baca-baca surat-surat ayat kursi, Anas, sama apa kayak gitu untuk menenang juga. Sekitar mau subuh, suara yang mengetuk saung kedengar lagi. Cuman agak cepet. Kalau yang pertama kan duk gitu, tapi kalau ini kenceng suaranya, kayak orang ngegedor pintu. Terus juga tenda kayak ada yang digoyang-goyangin. Nah ini makin takut lah, semuanya makin takut. Ampun. Iyalah, jalan. Yang ngeliat aja masih bingung kayak gimana jalan keluarnya, ditambah lagi kayak gini. Saya takutnya yang saya lihat sosoknya itu, takutnya ngeganggu atau kayak gimana. Lagian juga kan kita nggak bawa pendamping, nggak bawa kunciannya, nggak ada yang berani keluar dari tenda semenjak kejadian itu. Pas ada yang ngomong ya kayak suara, tapi bapak-bapak, bukan cewek lagi. Ya, pokoknya manggil. Ya. Begitu kita keluar, ternyata itu kuncinya yang nunggu di situ. Kuncinya. Juru kunci penunggu si curug itu. Lama kita ngobrol. Dan si bapak itu ngasih tahu, mengingatkan kalau suruh cepet-cepet pulang, ya, takutnya ada kejadian lagi. So cepet-cepet kita berkemas barang-barang kita, dan emang apa yang kita alami, apa yang kita rasakan itu emang benar-benar terjadi di Curug Bubruk itu. Dari awal menuju ke curugnya, saya melihat sosok Iman. Tapi padahal bukan Iman, entah siapa. Yang jelas Iman datangnya itu terakhir, menyusul datangnya. Yang kedua, suara perempuan sedang ketawa. Yang ketiga, saya dan Audra melihat, Putra juga melihat. Tapi yang lainnya nggak ada yang berani keluar lagi. Dan kagetnya lagi si bapak itu bilang kalau emang di curug ini emang banyak yang meninggal. Itu saya kaget. Kaget. Nah dari situ kita emang udah takut lah, istilahnya udah, daripada terjadinya manjang, terjadinya lebih parah dari yang ini, ya kita terpaksa mau nggak mau ya harus pulang lagi ke rumah, berkemas lagi. Cukup sekian cerita misteri kita berdua dalam tujuan berkemah di Curug Bubruk, dari awal perjalanan hingga akhir cerita. Mohon maaf bila ada salah-salah ucap atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Amar dan Vincent mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.